Kita sudah mulai melewati jalan off-road teman-teman, menuju lokasi spot foto. Setelah dari Mbah Marejan tadi petilasan, kita melewati sini spot foto. Kita berada di spot foto teman-teman. Nah, kamu paling benar itu di situ. Betul. 1, 2, 3. Ya, dia mutu ini. Subhanallah. Taman mutu. Ini cuacanya berkabut nih. Kalau nggak berkabut langsung kelihatan di atas nih. Ketutup, gunungnya ketutup, ditutupin. Masuk bangker kali ada. Kita masuk ke bangker kali adem nih. Ya. Oke teman-teman, ABDI Candian, kita lagi berada di bangker kali adem teman-teman. Udah sampai sini ya teman-teman. Kita melihat bangker yang dulu nah erupsi teman-teman. Sini banyak warung-warung. Lokasi bangkernya ada di atas ini, sebelah kanan nih. Itu Jalan Kali Adem itu nama kampung, tapi kampungnya masih di 300 meter ke bawah lagi. Jadi di area sini dibuat bangker karena di atas itu dulu tempat camping ground, Mbak, tempat wisata alam. Jadi dibuat bangker itu difungsikan hanya untuk orang wisatawan saja, bukan untuk warga. Jadi kalau ada terjadi awan panas keluar itu bisa berkunjung ke dalam bangker. Jadi bangker dibuat pemerintah pada tahun 2001. Kemudian 2005 diresmikan, 2006 bangker ini pertama kali digunakan, yang pada waktu itu ada 2 orang relawan yang meninggal di dalam. Saya satu jadi foto sini aja di depan. Ibu foto sini aja. Kita masuk ke dalam bangker teman-teman. Ini kamar mandinya di sebelah sini kanan. Nah ini ya bangker ini yang paling besar ini menampung 45 orang ya. Nah, ini kamar mandinya teman. Ya itu kamar mandi itu di dalam kamar mandi itu satu di ruang tamu. Pintunya tebel segini nih. Ya. Dulu karena nggak selamat dua orang itu karena nutup pintunya nggak rapat. Jadi keburu ada awan panas yang turun terus masuk segini semua. Nah, materialnya ini masih ada nih. Materialnya masih tersisa segini teman-teman. Dari luar itu setelah di dibuka erupsi lagi. Itu di sini. Suasana di sekitar Bangker Kali Adem teman-teman. Ya, warung-warung ya, ini juga sedang ada pembangunan renovasi. Posisinya sekarang berkabut. Bila tidak berkabut di belakang Kali Adem pas ini kelihatan view Gunung Merapinya. Karena berkabut jadi tidak terlihat Gunung Merapinya teman-teman. Nah, kelihatan yang belakang teman-teman ya.
bunker Kali Adem. Tadi kita sudah melihat dalamnya bunker seperti apa, dan masih ada sisa lahar dinginan di dalam ya. Jadi lurus ke bunker. Ini kan karena belok-belok. Dulu ini udah pernah 2 kali sih. Dan lelah. Ini nanti. Ya, sudah dari bunker Kali Adem teman-teman menuju spot berikutnya ya teman-teman ya. Ya, kita sekarang sudah sampai di destinasi selanjutnya. Kita berada di Museum Erupsi Merapi. Nama museum di sini adalah Galeri Sarsuaji Omahku Memoriku. Pemilik dari rumah ini adalah Bapak Sarsuaji. Jadi beliau ini salah satu mantri kesehatan yang ada di kawasan ini ya. Jadi kalau bahasa lokalnya itu di sini tukang sontek, mantri kesehatan. Nah, untuk posisi kita berada di jarak 7 kilo dari puncak Gunung Merapi, dan di sini itu nama desanya adalah Desa Petung. Nah, untuk kawasan ini dulu terkena erupsi, yaitu erupsi yang kedua, lebih tepatnya di tanggal 5 November 2010 jam 12 malam. Tidak ada korban jiwa di kawasan ini, tetapi untuk bangunan di sini semuanya hancur terkena dampak awan panas erupsi Merapi. Nah, untuk bangunan di sini sebelum terkena erupsi Merapi seperti ini. Nah, jadi ini bangunan Joglo Limasan ya. Ini adalah bangunan khas dari Jawa. Nah, untuk ini dulu seperti ini, posisi kita ada di sebelah sini. Dan untuk depannya ini, depannya di sebelah sana ya, yang ada batunya itu. Nah, kalau untuk yang di sini, ini yang sekarang menjadi toko souvenir sebelah sana, tapi sudah direnovasi total karena sudah benar-benar hancur. Yang dua ini adalah kandang ternak sapi. Nah, sapinya ini sebelah timur. Nah, untuk ini, iya itu sapinya. Jadi dulu sapi yang terkena awan panas itu bangkainya dibakar, lalu tulang belulangnya diambil dan dipajang seperti ini. Total keseluruhan ada sekitar 3.000 ekor sapi yang mati terkena dampak awan panas. Nah, oke, silakan rombongan dari Semarang lewat sebelah sini. Awas hati-hati kepala ya, karena ini salah satu ciri khas bangunan Jawa, ini bangunannya rendah. Oke, itu yang di sebelah sini. Di sini ada gamelan. Kalau di Mbah Marijan tadi hanya gamelannya saja. Kalau di sini beserta dengan wayang kulitnya. Jadi untuk wayang kulit tersebut, kenapa kok terselamatkan? Karena posisinya itu dulu di dalam kotak. Nah, karena kotaknya ini, kalau kotak wayang kan bagus ya, kayunya kayu tebel, kayu tua, jadi aman. Kalau untuk wayang kulit ini kalau terkena awan panas secara langsung, itu langsung menjadi krecek atau kerupuk kulit. Karena ini terbuat dari kulit lembu asli. Nah, untuk kayu pintu ini ya, ini pintu tapi ya tinggal kayunya saja, kalau pintunya sudah hancur. Nah, ini dulu terkena dampak awan panas erupsi Merapi. Nah, kita bergeser ke sebelah sini. Oke, untuk rombongan dari Semarang, ini adalah gambaran erupsi Merapi tahun 2006. Ini adalah erupsi yang menewaskan 2 orang relawan di bunker Kali Adem tadi. Jadi ini adalah erupsi 2006. Perbedaan dengan 2010, untuk awan panas ini warnanya lebih gelap untuk 2010 karena suhunya lebih panas. Nah, untuk 2010 sendiri tercatat itu kurang lebihnya sekitar 300 derajat Celcius, itu kurang lebih. Nah, kita bergeser lagi sebelah sini. Nah, untuk di sebelah kiri saya ini adalah kerangka kelinci. Ini juga korban erupsi Merapi, dan yang di bawahnya ini adalah sampel abu vulkanik Merapi yang diambil di tahun 2006, 2010, 2013, dan di tahun 2010 untuk erupsi Merapi bukan hanya hujan abu, melainkan ada hujan pasir dan hujan kerikil atau hujan batu. Itu 2010 dulu seperti itu. Yang ngumpulin pasir siapa? Kalau yang ngumpulin pasir dulu warga sekitar sini. Ya, itu dinosaurus yang masih dalam perut ya, masih dalam telur dulunya. Nah, untuk di sebelah kanan saya atau di sebelah barat ini ada kondisi sebelum dan sesudah terkena erupsi untuk rumah dari Mbah Marijan tadi. Nah, itu untuk masjidnya dan itu untuk rumahnya. Itu sebelum dan sesudah terkena dampak erupsi Merapi 2010. Nah, kalau ini kondisi bunker Kali Adem sebelum terkena erupsi 2006 dan ini sudah terkena erupsi 2006 seperti ini. Jadi ini setelah
evakuasi 2 orang relawan tersebut. Nah, untuk di sebelah sini ini erupsi 2010 ya, untuk foto-foto yang ada di sini. Oke, untuk rombongan dari Semarang, ini adalah gambaran erupsi Merapi 2010. Ini adalah awan panas atau wedus gembel kalau orang sini bilang. Nah, ini adalah material abu vulkanik Merapi dengan suhu lebih dari 300 derajat Celcius. Nah, kalau untuk yang di sini, ini adalah lava atau lahar. Sampai saat ini atau sampai malam tadi, untuk material lava seperti ini masih sering keluar. Jadi untuk di tahun 2010 sampai 2024 ini, erupsi seperti ini masih sering terjadi. Nah, walaupun erupsinya kecil, tapi kalau untuk arah erupsi sekarang sudah berubah ya. Di tahun 2021 terjadi erupsi Merapi, dan saat itu menyebabkan adanya pembentukan kubah lava baru yang mengarah ke arah barat atau ke arah Magelang. Kalau di tanggal 11 Maret 2023 mungkin abunya sampai ke Semarang atau enggak? Sampai yang tahun 2023, karena itu erupsinya lumayan besar itu. Oke, silakan kita bergeser lagi sebelah sini rombongan dari Semarang. Itu salah satu warga yang mana. Ini salah satu warga yang menyaksikan secara langsung erupsi Merapi. Karena kalau untuk warga-warga Merapi, nah ini contohnya ini juga ada. Itu kalau mereka itu berada di kawasan yang menurut mereka aman atau menurut dari pemerintah itu aman, mereka tidak langsung lari. Tapi mereka melihat dulu arah erupsinya. Kalau arahnya itu bersimpangan dengan arah yang mereka tinggali ya berarti aman. Tapi kalau mengarah ke arah mereka ya mereka harus segera dievakuasi. Nah, untuk di sini adalah jam erupsi Merapi. Jadi tepat di tanggal 5 November 2010 di hari Jumat. Untuk jam ini menunjukkan pukul 12:14 dini hari atau tengah malam. Jadi pas enak-enaknya tidur tiba-tiba ada erupsi besar. Nah, ini untuk desa Balerante, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Ini dulu semua desanya itu rata dengan tanah ya, terkecuali masjid yang ada di sebelah sini. Nah, untuk di sini sudah sering ke Tugu ya mungkin. Nah, ini adalah kawasan yang dulu terkena dampak awan abu vulkanik juga. Jadi yang dinamakan hujan abu itu seperti ini. Seperti hujan salju tapi lebih kasar ya. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini adalah warga-warga yang selamat dari erupsi Merapi. Nah, mereka yang selamat ini semuanya sudah berwarna putih. Bukan karena terkena dampak awan panas, ini hanya terkena hujan abunya saja. Jadi dulu warga Jogja itu sempat putih massal. Nah, seperti ini, tapi bukan putih glowing ya. Putihnya putih berdebu, tapi setelah mandi ya hitam lagi. Nah, untuk di sebelah sini, ini adalah fasilitas yang didapat oleh para warga yang rumahnya terdampak erupsi Merapi. Selama 1 tahun dulu mereka mendapatkan huntara atau hunian sementara. Jadi ini semi permanen ya. Setelah itu mereka mendapatkan huntap atau hunian tetap. Bukan, itu beda lagi. Beda lagi. Ya, itu sudah posisinya di bawah. Nah, kalau untuk di sini adalah 2 pemakaman massal berbeda. Jadi untuk pemakaman massalnya itu nanti kita lewat yang ini pemakaman massal korban erupsi Merapi yang pertama. Dari 39 orang hanya 21 orang saja yang dimakamkan secara massal. Nanti kita lewat di sampingnya. Kalau untuk erupsi yang kedua ada sekitar 370-an orang yang meninggal dunia dan hampir 50%-nya tidak bisa diidentifikasi. Makanya hanya diberikan inisial saja. Alamat satu liang lahat ya semuanya. Betul, satu liang lahat seperti ini. Ya seperti hampir sama dengan tsunami di Aceh. Nah, ya. Oke, lewat sebelah sini rombongan dari Semarang. Nah, kita berada di bagian bangunan limasan. Nah, ini untuk bagian limasan ini dulu difungsikan sebagai dapur. Nah, kalau untuk Kali Gendol tadi yang sebelah timur, ya ini Kali Gendol tadi. Yang betul, yang dari bunker sebelah kiri jalan. Nah, tapi itu dulu kondisinya sebelum terkena erupsi Merapi ya. Kalau setelah terkena erupsi Merapi warna hijaunya sudah hilang semua. Oke, untuk rombongan dari Semarang di sini ada beberapa barang yang terbuat dari plastik. Ini ada dispenser jadinya seperti ini ya. Nah, kalau ini mesin cuci, ada jerigen. Ini kan setelah terkena dampak erupsi Merapi itu kan barang-barangnya ini nggak pindah. Jadi dijadikan satu di sini, iya. Nah, abu vulkanik Merapi itu diambil di 2010.
Nah, kalau untuk erupsi Merapi tahun 2021 seperti ini, jadi ini adalah awal terbentuknya kubah lava baru yang mengarah ke arah barat atau ke arah Magelang. Dan sampai saat ini erupsi seperti ini masih sering terjadi. Jadi untuk status Merapi sendiri masih siaga 3 ya. Jadi masih sering erupsi. Nah, kalau untuk terakhir yang besar ini 11 Maret 2023. Ini pas di hari Minggu H-7 Lebaran tahun kemarin. Nah, ini untuk desa yang terdampak abu vulkanik ini ya, Dusun Trono Krinjing Dukun Magelang. Itu terkena dampak abu vulkaniknya. Mungkin bisa sampai Semarang karena arahnya awan panas itu sampai ke barat. Nah, itu yang di sebelah barat ini adalah bencana susulan setelah erupsi Merapi, namanya banjir lahar dingin. Nah, dulu pasirnya udah banyak yang dioper ke Semarang. Nah, itu di daerah Jumoyo, di daerah Kaliputih, Magelang, Muntilan, ini dulu terkena dampak banjir lahar dingin tersebut. Nah, ini jalan Jogja Magelang itu yang ada mobil boxnya itu ya, itu jalan Jogja Lahar Magelang. dingin itu Pak, dingin apa panas Pak? Dingin, sesuai dengan namanya. Ya, lahar dingin itu sebenarnya adalah endapan lava yang berada di sungai lalu terkena arus air hujan. Makanya menjadi banjir bandang. Nah, banjir bandangnya itu isinya seperti ini: pasir, batu, abu, air. Oke, untuk rombongan dari Semarang mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan di Museum Erupsi Merapi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita lagi berada di Museum Memoriku Omahku Memoriku. Ini dulu juga rumah yang terkena erupsi ya tahun 2006. Nanti penjelasannya sama tour leadernya ya, nanti jelaskan ya. Makanya udah hujan. Masnya ikut naik mas, fotografer. Ikut ya. Good. Ya. Lu bawa. Malah ditinggali wong. Sopire malah ninggal Jepangnya. Ulang tahun ditinggal nih ngono. Kita nanti agak maju sedikit, yang belakang nanti video nih Pak. Ya.
pantas gue iki yo.